Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini, perkenalkan nama saya Muhammad Said Fajar dengan NIK 1111969 dan Dan ya saya teman Yunita saya. Sari dengan NIM 1119341. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang analisa perancangan sistem informasi apotik. Sebentar. Nah, di sini ada latar belakang. Apotik Mutua Jaya merupakan salah satu contoh apotik yang membutuhkan suatu sistem informasi. Sistem informasi yang dibutuhkan berupa sistem informasi yang menangani tentang sistem jual beli, keluar masuknya obat, jumlah stok obat. Apotek tersebut masih menggunakan sistem informasi yang bersifat manual. Dalam informasi yang masih bersifat manual, sering terjadi kesalahan maupun kekeliruan dalam pengelolaan keluar masuknya obat tersebut. Di sini ada ruang lingkupnya, ruang lingkup proyek. Proyek pembangunan sistem informasi apotik ini merupakan suatu proyek yang digunakan untuk membangun sistem informasi yang mengelola data Apotik Mutu Jaya. Sistem yang akan dibangun adalah analisis dan perancangan sistem informasi Apotik Mutu Jaya. Sistem informasi yang ada meliputi yang pertama data obat, kedua transaksi penjualan, yang ketiga stok obat, dan berikutnya tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem informasi yang dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kesulitan dalam proses pencarian data yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian data yang dibutuhkan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi Apotik Mutua Jaya: A. Memperkenalkan aplikasi komputer secara luas. B. Membantu pihak manajemen agar mempermudah mengolah data. C. Membantu melakukan penjualan obat-obatan dengan mudah dan cepat. Dari sisi pelanggan, tidak memakan waktu yang lebih lama dalam transaksi obat. Perencanaan aktivitas yang pertama, membuat rancangan sistem. Membuat rancangan sistem dimulai dengan membuat algoritma use case diagram dan activity diagram serta lain sebagainya. Yang kedua, membuat desain atau UI bertujuan untuk merancang tampilan program yang akan dibangun. Perancangan desain ini merupakan tahap yang sangat penting karena tampilan website yang menarik dan mudah digunakan tentu akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan user. Tiga, membuat program. Pada tahap ini, rancangan sistem dan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya diimplementasikan menggunakan kode program. Hasil dari program tersebutlah yang nantinya akan digunakan pengguna untuk melakukan pembelian layanan, mengatur jadwal, konsultasi, memilih psikiater, dan lain sebagainya. Yang keempat, tes bugging program. Tahap ini bertujuan untuk menguji program yang sudah dibuat agar meminimalisir bugging, menguji performa, dan lain-lain. Jika ditemukan error pada saat pengujian ini, maka diperbaiki lagi websitenya dengan cara maintenance. Yang kelima, maintenance program. Maintenance di sini bisa diartikan memperbaiki dan juga mengembangkan atau update. Tujuannya adalah perbaikan website dan juga mengembangkan website secara berkala. Analisa sistem berjalan. Berikut ini adalah analisa sistem berjalan sebagai sistem berjalan. Yang pertama, pasien memberikan resep obat dan data pasien ke apotek. Selanjutnya, apoteker mencatat daftar obat dan data pasien. Yang kedua, bagian apotek mengeluarkan obat sesuai dengan yang dipesan oleh pasien. Yang ketiga, apoteker mengeluarkan nota penjualan sesuai dengan data obat yang dipesan, lalu memberikan obat dan nota penjualan kepada pasien. Yang keempat, pasien melakukan pembayaran atas transaksi penjualan. Yang kelima, bagian gudang melakukan pemesanan obat yang persediaan obatnya sudah sedikit kepada supplier. Supplier akan mengirimkan data pesanan obat yang dipesan oleh bagian gudang. Supplier mengirimkan obat pesanan yang memberikan nota pembelian kepada bagian gudang untuk dilakukan pembayaran kepada supplier. Berikutnya analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, analisa kebutuhan fungsional. A. Diperlukan perancangan sistem informasi baru yang terhubung dengan database perusahaan agar proses pembelian dapat berjalan dengan cepat. B. Diperlukan karyawan perusahaan yang profesional yang dapat melakukan proses pembelian agar tidak terjadi human error. Yang kedua, analisa kebutuhan non-fungsional. Hasil analisa kebutuhan non-fungsional terbagi dalam dua hal, yaitu
kebutuhan perangkat lunak yang di dalamnya itu sistem operasi Windows 7, aplikasi XAMPP, aplikasi untuk browser seperti Mozilla, Google Chrome, dan lain-lain. Yang B, kebutuhan perangkat keras, CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Berikutnya ada work breakdown structure atau disebut WBS. WBS adalah proses hierarki yang membagi pekerjaan proyek menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil. Penggunaan WBS membantu meyakinkan pemilik dan pembangun proyek bahwa semua produk dan elemen pekerjaan digunakan sebagai basis pengendalian. Work breakdown structure atau WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau disebut sub kegiatan. Struktur organisasi proyek. Di sini ada jabatan dan tanggung jawab dan wewenang. Yang pertama ada project manager, yaitu membuat rencana kerja, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitor dan bertanggung jawab atas proyek. Kedua, sistem analis melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak ditunjuk membuat diagram-diagram. Desainer membuat desain aplikasi, bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dan lain-lain. Programmer membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang ditentukan bekerja sama dengan desainer dan analis. Tester melakukan pengujian atau tes terhadap program aplikasi, membuat list tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Dokumentator membuat dokumen sistem, desain desain spek sistem, SOP bekerja sama dengan analis, desainer, dan programmer, dan juga administrator. Yang terakhir, administrator membantu dalam membuat dokumen manajemen proyek dan mengarsipkan dokumen-dokumen administrasi proyek. Di sini ada jadwal proyek. Jadwal proyeknya itu yang pertama, analisa sistem, menganalisa sistem informasi apotik, durasi hari kerjanya 3 hari, mulai dari tanggal 2 bulan 11 2022 sampai selesai tanggal 5 12 2022. Yang kedua, desain aplikasi, membuat desain aplikasi apotik yaitu 3 hari, di tanggal 5 bulan 12 2022, mulainya sampai selesainya tanggal 8 bulan 12 2022. Programming, membuat program back end dan front end selama 10 hari, durasi hari kerjanya dari tanggal 9 bulan 12 2022 sampai dengan tanggal 19 bulan 12 2022. Testing program, yang melakukan tes terhadap program dan memberikan catatan list perbaikan itu 1 hari, tanggal 20 bulan 12 2022 sampai selesai 20 12 2022 2022. Instalasi program, setting infrastruktur dan software pendukung. Yang kedua, instalasi program ke komputer user itu memakan waktu hari kerja 2 hari, tanggal 2 dari mulainya tanggal 21 bulan 12 2022 sampai dengan 23 bulan 12 2022. Yang enam, training user atau SDM, melakukan pelatihan kepada user itu selama 1 hari dari tanggal 24 bulan 12 2022 dan uh, selesainya juga 24 bulan 12 2022. Di sini ada perancangan ERD. Di user itu ada ID, nama, email, dan password. Kemudian melakukan penjualan itu ada kode nama obat, kode transaksi, tanggal, harga, kode obat, jumlah, total. Kemudian bisa melihat stok. Di dalamnya itu ada ID, kode obat, nama obat, tanggal, kuantiti, dan status. Punya eh, adalah di bawahnya lagi ada obat, kode, merek, produk, jenis obat, kuantiti, harga jual, harga beli, dan image. Dan sekian dari saya kurang lebihnya, dan nanti dilanjut sama teman saya. Ya, Mbak Yunita. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu adalah perancangan use case. Nah, di sini ada dua aktor, yaitu yang pertama ada admin dan ada user. Kalau di sini admin dia ada data user, data obat, transaksi penjualan, stok obat, dan histori penjualan. Kalau user itu yang bisa diakses hanya data obat, transaksi penjualan, dan stok obat. Selanjutnya adalah perancangan activity diagram login. Dan di sini ada dua, yaitu ada admin dan sistem. Nah, admin ini dia mulai
awal mulanya itu input username dan password, lalu tekan tombol login, lalu eh, dia akan mengecek username dan password, nanti akan divalidasi. Jika username dan passwordnya sesuai, maka akan menu tampilan utama apotek itu akan muncul dan selesai. Kalau misalkan nggak sesuai, maka dia akan balik lagi ke input username dan password. Selanjutnya adalah perancangan activity diagram data user. Di sini ada admin dan sistem. Di sini adminnya itu yang pertama klik menu data user, lalu akan muncul tampilan data user, lalu si admin ini klik tambah. Setelah itu input username dan password, lalu klik save dan tampilan data user terupdate, lalu selesai. Selanjutnya adalah perancangan activity diagram data obat. Di sini ada user dan sistem. User eh, mulainya klik menu data obat, lalu akan muncul tampilan data obat. Setelah itu klik tambah, lalu si user ini input nama obat, produksi, jenis obat, harga jual dan harga beli, lalu diklik save, nanti akan muncul tampilan data obat yang terupdate dan selesai. Selanjutnya adalah perancangan activity diagram stok obat. Di sini ada user dan sistem. User itu mulainya klik menu stok, lalu akan muncul tampilan stok obat, lalu si user klik tambah, lalu klik cari. Nah, dicari di sini ada data kita cari nama obatnya di database apotek. Dari database apotek nanti akan dipilih data obatnya, lalu kita inputkan merek dan kuantitinya, lalu klik save, lalu akan muncul tampilan stok obat yang terupdate dan selesai. Selanjutnya adalah perancangan activity diagram transaksi. Di sini ada user dan sistem. Eh, Awal mulanya user klik transaksi, lalu akan muncul tampilan transaksi. Nah, setelah itu nanti ter- klik cari, dari klik cari nanti akan muncul dari database apoteknya, lalu klik pilih nama obat, masukkan jumlah barang, klik save, tampilan stok obat terupdate dan selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah pengujian. Hasil implementasi dari sistem persediaan obat pada apotek Mutua Jaya adalah dengan dilakukannya pengujian menggunakan metode pengujian black box. Pengujian dilakukan pada halaman form login, form data user, form data obat, form transaksi penjualan, dan form stok obat. Nah, ini berikut hasil pengujiannya. Yang pertama di sini masuk ke untuk tampilan loginnya ada masukkan email dan password. Nah, kita masukkan di sini email dan password, lalu kita klik login, hasilnya valid sesuai. Lalu yang selanjutnya adalah data user. Di sini data user tampilannya seperti ini, yaitu ada masukkan username, password, dan di sini kita pilih admin atau user, lalu kita klik save. Nah, di sini untuk tampilannya, di sini sudah kelihatan di data user tampilannya itu ada username-nya ada admin, passwordnya 123, dan aksesnya ini adalah admin. Terus kalau yang kedua adalah kasir, passwordnya 123, dia aksesnya adalah user. Dan ini hasilnya adalah valid untuk pengujiannya. Selanjutnya adalah data obat. Data obat di sini eh, ada nama obat, kita isikan nama obat, produksinya dari PT mana, jumlah obat apa jenis obat, generik atau paten, terus harga beli, harga jual, lalu kita save. Nah, di sini muncul tampilannya itu kita masukkan tolak angin mereknya, produksinya PT sudah muncul, jenis obatnya generik, kita masukkan kuantitinya ada berapa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, dan muncul, dan ini hasilnya adalah valid untuk data obat. Untuk selanjutnya adalah stok obat. Di stok obat di sini kita masukkan kode obat, merek, dan kuantitinya ada berapa, lalu kita save seperti ini. Nah, nanti hasilnya di sini ada kode obat, ada merek, tolak angin, tanggalnya tanggal berapa, kuantitinya berapa, dan hasilnya valid.
Selanjutnya adalah penjualan. Di sini penjualan ada kode obat, kita klik cari, di situ kode obatnya kita cari, nanti dia akan muncul sendiri mereknya apa, sama harganya apa muncul. Nah, kita hanya masukkan jumlah barangnya saja yang akan dibeli, lalu kita klik tambah. Setelah itu kalau misalkan cuma satu barang aja, lalu kita klik simpan saja. Seperti ini tampilannya yang untuk transaksi penjualan. Di sini kalau kita ada dua transaksi, itu ada tolak angin dan sunwall. Ada harga, ada tanggalnya, ada harga satuannya berapa, jumlah barangnya berapa, dan total harganya berapa, total yang harus dibayarkan berapa. Di sini muncul dan hasilnya untuk pengujian transaksi ini valid. Selanjutnya adalah histori penjualan. Di sini kita klik histori penjualan. Histori penjualan itu hanya untuk melihat data-data transaksi penjualan saja. Di sini seperti ini hasilnya dan kita bisa ngelihat untuk tanggal berapa aja transaksinya, jenis obat apa aja, totalnya berapa, yang total obatnya dan total yang harus diberikan itu ada berapa. Kita bisa lihat seperti ini dan hasilnya adalah valid untuk histori penjualannya. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan preventif yang kita pakai yaitu pemeliharaan terdiri atas inspeksi periodik. Artinya pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan ini ada pemeliharaan software dan pemeliharaan hardware. Pemeliharaan softwarenya itu kita pemeliharaan sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft Windows untuk aplikasi web servernya XAMPP, kode igniter, PHP server dan MySQL untuk aplikasi web browsernya kayak Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Dan selanjutnya pemeliharaan hardware itu seperti CPU, mouse, keyboard dan monitor. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama adalah pengimplementasian suatu perancangan sistem informasi penjualan obat di apotek Metua Jaya dengan mengubah sistem lama yang sedang berjalan, yaitu secara manual menjadi sistem komputerisasi. Yang kedua, dengan adanya penerapan sistem informasi penjualan dapat membantu dan membuat kinerja menjadi lebih maksimal dalam pengelolaan data obat dan penjualan. Yang ketiga, pemilik dapat mengawasi usaha apotek Matoa Jaya dengan mudah dan cepat. Yang keempat, dengan adanya sistem informasi ini memudahkan pegawai dalam melakukan pencatatan data obat. Selanjutnya saran. Saran yang dapat diberikan adalah yaitu sebelum sistem diimplementasikan pada apotik, perlu diadakan pelatihan bagi user secara menyeluruh untuk dapat menggunakan sistem dengan baik. User harus dapat memahami cara menggunakan sistem dengan baik dan benar dalam rangka menunjang keberhasilan implementasi sistem. Di samping itu, perlu dilakukan maintenance terhadap sistem informasi penjualan selama penggunaan sistem tersebut melalui evaluasi secara periodik pada sistem yang sudah diimplementasikan dan dukungan bagi perubahan sistem jika diperlukan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.